Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para asatid, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin dan segenap pengurus Kampung Quran Balai Kambang yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian malam Rabu yang mugi-mugi Allah paringi barokah, Allah paringi sehat, Allah paringi istiqamah, Allah paringi husnul khatimah dalam ketaatan sampai nanti akhir hayat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa untuk mugi-mugi kula jenengan sedaya diparingi husnul khatimah ini penting, Pak. Dan doa itu harus dipanjatkan dan didetailkan. Pernah ada suatu ketika ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya ini tidak pernah doa, Ustadz. Saya ini mboten nate berdoa kepada Allah. Kenapa kok tidak pernah doa, Bu jenengan? Saya ini merasa apa yang diberikan kepada saya ini sudah cukup. Saya alhamdulillah bisa makan, saya sudah punya pekerjaan enak, saya punya anak-anak yang baik, punya pasangan yang baik. Lah terus saya nyuwun opo? Ya. Terus saya minta apa? Uang Allah sudah memberikan banyak kebaikan kepada saya. Lah, statement atau pernyataan ini seakan-akan ingin menyanjungkan dan mensyukuri nikmat Allah karena dia dicukupkan dengan segala nikmat. Tapi Pak, statement seperti ini juga kurang sesuai. Kenapa kok kurang sesuai? Karena perintah kita untuk berdoa itu adalah merupakan perintah yang Allah berikan dari Allah kepada kita hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya. Ud'uni ini lafdul amr, Pak. Berdoalah kepadaku kata Allah, astajib lakum, tanpa ada namanya jeda, tidak ada fa, tidak ada langsung astajib lakum. Artinya apa? Menandakan ketika engkau berdoa kepadaku wahai hambaku, astajib lakum, aku langsung akan mengijabah segala doa-doamu kepadaku. Dan di dalam hadis yang lain, ya, dan ini
relate Pak, kita hari ini nyuwun husnul khotimah ini penting. Dalam doa yang dalam hadis yang lain, baginda cek ngejelek nih. Oke Bu, sambil menunggu ya genset apa yang lain sebagainya, saya ingin melanjutkan. Bu, kedengaran suara saya Bu? Bapak kedengaran yang di belakang Pak? Kedengaran nggih? Saya lanjutkan Bu, biar sambil ini juga disiapkan gensetnya atau listriknya. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan dalam sebuah hadis itu, ud'uwaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, dalam riwayat Tirmidzi baginda Rasul pernah menyatakan, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadaku, muqinuna bil ijabah, dan antum dalam keadaan yakin doa antum akan diijabah. Ya. Jadi pertama itu perintah berdoa kepada Allah. Yang kedua, doa kita ini adalah yakin akan diijabah. Pak, hari ini kita ndonga, ya, kita berdoa kepada Allah, mungkin karena kurang yakin jadi Allah belum ijabah Pak. Ya Allah, muga-muga kula saged gadah mobile setunggal truk, setunggal mobil Pajero. Treke damel ngangkut gabah, mobil Pajeroe damel ngeteraken tanggi sing sakit teng rumah sakit, kali ngeteraken anak yatim teng sekolahane. Nggih. Pernah doa seperti itu, Pak? Pernah berdoa minta mobil Pajero pernah, Pak? Enggak pernah, ya. Loh gimana kok enggak pernah? Hah? Loh kita tidak yakin terhadap doa kita Pak. Maka baginda Rasul mengatakan, ud'u, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doa kamu, apa yang kamu doakan itu kamu yakin Pak. Ya kalau hari ini kita tidak yakin, kula jenengan boten yakin terhadap doa-doa kita, maka ini menyelisihi kaedah dan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berikan satu contoh Pak. Ya, betapa doa itu yang pertama itu harus yakin. Ya, apa yang kita doakan itu selama dalam koridor kebaikan, bukan dalam kemaksiatan dan bukan doanya mencelakakan orang lain. Ya, jenengan doa muga-muga tangga kundang mati. Nah, ini mboten angsal. Doa dalam kezaliman ini mboten angsal Pak. Meskipun kita doa segala macam caranya, ketika doa kita menzalimi orang ini mboten akan diijabah. Ya, muga-muga tangga. Karena kenapa? Allah itu tidak akan zalim. Allah itu punya sifat adil, maha adil, tidak akan pernah berbuat zalim. Ketika kita minta sesuatu yang zalim bukan pada tempatnya, enggak akan diijabah Pak. Ya. Maka Pak, terkait keyakinan berdoa, dan ini juga menjadi kita yang hari akhir ini yang mungkin sudah usia 40-50 tahun ke atas, agar kita ini minta doa kepada Allah itu minta husnul khatimah. Ya, agar kita ini semua minta mugi-mugi ditutup usia dan hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Matinya mati yang baik, hidupnya hidup yang baik, matinya pun mati yang baik. Karena hari ini banyak orang berpikir bagaimana cara hidup yang enak, tetapi mereka tidak banyak berpikir bagaimana cara mati yang enak Pak. Nah, terus kalau kita hari ini hidup yang enak, bagaimana makannya tercukupi, bagaimana kendaraannya yang nyaman, bagaimana rumahnya yang nyaman, kemudian tabungannya banyak. Mereka berpikir bagaimana hidup yang nyaman, tapi mereka tidak pernah banyak berpikir bagaimana cara mati yang nyaman. Ya. Maka ada sebuah kisah di zaman Rasulullah dulu, ya, di zaman para sahabat, ada kisah daripada Umar ibn Khattab. Ya. Umar ibn Khattab ini pernah dalam sebuah riwayat, ya, sepeninggal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baginda Rasulullah niku Umar bin Khattab sepeninggal baginda Rasulullah
ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau menjadi seorang khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslimin, ya, beliau pernah berdoa. Doanya ini mboten masuk akal, Pak, ya. Dan para sahabat mempertanyakan doanya ini agak tidak masuk akal. Apa doanya Umar bin Khattab? Ini terkait husnul khotimah, Pak nggih. Doanya Umar bin Khattab sepeninggal baginda Rasulullah, beliau menginginkan Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ya Rabb, kula nyuwun, kula minta mugi-mugi jenengan paringi kula, kata Umar bin Khattab, syahadata fi sabilik, agar mati saya ini mati syahid, Pak. Ya. Kula nyuwun mugi-mugi diparingi mati syahid. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ini adalah merupakan permintaan Umar bin Khattab agar matinya mati syahid, Pak. Dan mati syahid ini, Pak, mati yang luar biasa. Zirwatus sanam, puncak daripada amal itu adalah jihad fisabilillah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau enggak aku informasikan kepadamu terkait, ya, amalan yang bisa menyelamatkan kamu dari pedihnya azab api neraka. Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pertama beriman kepada Allah, ya, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya, kemudian berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya. Ya, itu puncak amal, Pak. Jadi kalau kita punya dosa banyak, ya, karena ada kisah seorang sahabat itu, dia itu luar biasa masuk, dia nggak pernah sholat, Pak. Tapi ketika dia masuk Islam, ada seruan jihad, ikut jihad, dia syahid fisabilillah, dia maghfur, kemudian mati syahidnya diterima oleh Allah, dia segala dosanya diampuni, Pak. Ya, maka amalan jihad ini amalan yang luar biasa. Dan ini adalah permintaan matinya Umar bin Khattab, Pak. Maka hari ini, Pak, ya, kalau hari ini cita-cita kita matinya ini husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan mati yang baik, Pak. Tapi kalau Umar bin Khattab itu matinya bukan sekedar husnul khotimah. Alhamdulillah. Saya minum dulu, Pak, nggih. Bengok-bengok kerasa, Pak. Nggih. Alhamdulillah, barakallah. Sambil nunggu mic-nya aktif lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Pak. Mboten sios. Panasen. Tapi enak, Masya Allah, barakallah. Sampai mana tadi, Pak? Sampai cita-cita matinya mati syahid. Kalau kita hari ini mungkin matinya ini nyuwun matinya husnul khotimah, wis ora usah abot-abot. Cita-cita kula matine mati husnul khotimah. Tapi kalau sahabat, Pak, cita-citanya ini matinya mati syahid. Sat yo apa carane Sat mati syahid iku Sat? Wong ndak ana perang. Mosok kate ning Palestina, wedi ning Palestina Sat. Kate nyumbang dhuwit ya ora gablek Sat. Lah terus ya apa Sat? Ya nyuwun donga mawon. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang beliau minta ini apa? Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik muqi'una fi madinati rasulik. Bayangkan, Pak. Beliau mintanya, ya Rob, kula nyuwun matine mati syahid, tapi ya Rob matine niku teng Madinah, teng kotanya Kanjeng Rasul. Lah donga niki diprotes, Pak, kali sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika mendengarkan doa ini diprotes kali sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Umar, jenengan niki lek nyuwun matine mati syahid nggih mboten teng Madinah. Teng Madinah niki mboten enten perang. Lek jenengan nyuwun mati syahid kono njaluke ning Syam kono, ning Palestina, ning pinggiran kota Syam, ning ning pinggiran-pinggiran ketika itu memang berperang. Kalau nyuwun mati syahid pun jenengan nyuwune teng Madinah, mboten kira dikabulaken kali Gusti Allah. Tapi Pak,
seorang Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab namanya kalau dia tidak punya keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus doakan itu Pak setiap salatnya. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik muqi'una fi madinati rasul. Dia selalu doa itu Pak. Ya Rabb, kula nyuwun mati syahid tapi di kota Madinah. Kenapa? Karena dua-duanya punya keutamaan. Pertama, mati syahid keutamaannya luar biasa. Yang kedua, mati syahid di Madinah, meninggal di Madinah ini akan dibangkitkan bersama Rasulullah dan para sahabat Pak. Ya, jadi dimakamkan di kota Rasul ini luar biasa dahsyat. Keutamaannya luar biasa. Dan ini keinginannya Umar bin Khattab. Maka Pak, dengan keyakinan doa Umar bin Khattab tadi itu Pak, apa yang Allah ijabah? Kita sebagai manusia yang berdoa tidak usah pusing bagaimana Allah ijabah. Tugas kita hanya berdoa, tugas kita hanya yakin, tugas kita hanya bagaimana Allah ini, bagaimana kita ini betul-betul yakin Allah akan mengijabah doa kita. Tugas kita mung seperti itu Pak. Tidak perlu bagaimana yo opo yo kecarane Gusti Allah ngabulaken. Itu bukan urusan kita. Jenengan tahu bagaimana akhir kisah hidupnya seorang sahabat Umar bin Khattab? Beliau ketika mengimami sholat subuh ditikam dari belakang oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ditikam dari belakang Pak. Ketika sholat subuh Allahu Akbar, dari belakang ditikam, ditusuk dari belakang, meninggal di tempat. Yang menikam siapa? Orang munafik. Yang menikam siapa? Musuh Islam. Apakah dia syahid fisabilillah? Pastinya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan ditikam dan diperangi oleh orang-orang kafir ketika itu. Bayangkan Pak, Allah menjawab kontan doa dari seorang sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana beliau minta, ya Allah, mugi-mugi kula mati syahid. Dan pasti beliau syahid. Kenapa? Karena ditikam dari belakang Pak. Ketika sholat subuh. Kemudian di mana beliau meninggalnya? Di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bayangkan Pak, betapa the power of keyakinan ini Pak menjadi semangat kita. Namun hari ini Pak, bagaimana kita di akhir hidup kita, di akhir hayat kita ini nyuwun apa Pak? Ustadz kula yakin boten nyuwun ae boten nate kula. Iki yang bermasalah. Wong kita minta aja ndak pernah. Kepikiran ndak kita ini, ya Allah muga-muga kula niki meninggalnya husnul khotimah. Ya Rabb, muga-muga kula niki matinya mati syahid. Mati syahid iki ya apa ya? Anu kok perang kok pasan. Mbayangna wis wedi jenengan, Pak. Kok lek perang kok ya apa ya aku ya? Kok dikubur nang ndi? Ya. Tanggal 31 Juli kemarin tuh ada Ismail Haniyah ya. Kemarin ada seruan dari MUI Pak, dari MUI dan Majelis Dewan Masjid Indonesia untuk ada sholat gaib hari Jumat kemarin ya. Ismail Haniyah ini pemimpin Palestina. Kita sebagai orang Indonesia Pak yang punya konstitusi, yang konstitusinya Pak di pembukaannya itu bahwasanya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedudukan kita jelas Pak. Sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia, sebagai yang berkonstitusi Indonesia, kedudukan kita jelas. Bahwasanya ketika ada penjajahan, kita ikut melawan dan kita ikut menentang. Termasuk hari ini Israel, termasuk hari ini Palestina. Di mana pihak kita untuk membela Palestina, termasuk ketika ada pemimpin yang meninggal, kita ikut dalam rangka mendoakan Pak. Ismail Haniyah ini ketika itu ya dia secara politik melakukan kunjungan di Iran Pak. Ya, untuk menghadiri upacara pelantikan presiden Iran. Ya, kemudian ditembak, kemudian dibunuh, ya kemudian insya Allah dalam keadaan syahid karena betul-betul dalam keadaan perang ketika itu. Maka kita nggak tahu Pak di mana kita meninggal. Ya. Kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Tapi yang jelas kita sebagai umat Islam kita boleh punya cita-cita. Maka Rasul itu kalau mengajarkan doa, idza sa'alta fas'alil firdausil a'la. Kalau kita itu minta kepada Allah, minta surga yang paling dhuwur Pak. Nggih. Napa lek mboten kesampaian sing paling dhuwur, cebloke ndak ado-ado. Nah, kan gitu Pak nggih. Terus kita ini
minta ini yang paling dhuwur sekalian. Boleh nggak kita itu minta dalam urusan dunia? Boleh, sangat boleh. Tapi kita dianjurkan memperbanyak untuk meminta urusan akhirat kita. Makanya di doa sapu zakat itu ada balancing, Pak, keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tapi yang penting ini wa qina adzab, benernya ini gini enggak? Jadi ya Rabb, paringi kula ini kebaikan di dunia dan paringi kula kebaikan di akhirat. Yang paling penting napa? Wa qina adzab, bener. Ben boten ngotek neraka. Dijauhkan dari api neraka, ini yang penting. Maka kita dianjurkan meminta kepada Allah, memperbanyak meminta kebaikan akhirat kita. Boleh nggak minta dunia? Boleh. Tapi kita memperbanyak agar Allah berikan kebaikan kita di akhirat. Kenapa? Karena kita tinggal dan hidup paling lama dan lebih lama itu di akhirat, bukan di dunia. Maka kita minta kebaikan kita ini di akhirat. Ini Pak terkait semangat untuk senantiasa berdoa. Mugi-mugi kula jenengan semua ini dalam keadaan husnul khotimah. Mboten purun syahid, Pak. Kok ragu-ragu wedi aku, Ustaz. Kate syahid iki wedi wong pahalane puncak amal ini syahadah. Ya, syahadah ini adalah merupakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mugi-mugi. Makanya saya ini mencoba mental doanya doa Umar. Kalau ketika sholat niki nggih kali mikir-mikir, ya Allah, kalau mati syahid niki ya napa bentuke niki. Nah, tapi kita berdoa, ya Allah, dengan doa Umar bin Khattab ini, Allahumma rzuqna syahada fi sabilik muqiuna fi madinati rasulik. Mugi-mugi matinya juga mati di Madinah, Pak. Sinten sing pengen mati di Madinah, Pak? Enten, Pak? Nggih. Wong kebayang mawon mboten nate napa ning mati. Wong badhe mriko ae sik ndungone jarang-jarang. Apa meneng njaluk mati mriku. Lah niki sing garehe mboten napa keijabah niki ndungane mboten nate. Maka kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi Allah paringi kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali di kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita sampai di pembahasan babun majaa fi sifati khubsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait penjelasan daripada rotinya yang dimakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Kenapa Imam Tirmidzi setelah bab adab makan, Pak? Adab makan kemarin ini terkait bagaimana beliau ketika beliau ini setelah makan, beliau ini menjilati jari jemarinya, ya, karena di dalamnya ada keberkahan. Fa anta la tadri aina batat al barakah. Sesungguhnya kamu tidak tahu di mana berkah itu berada. Makanya adab makan itu yang kita bahas kemarin, jangan sampai kita menyisahkan makanan. Kenapa kok nggak boleh menyisahkan makanan? Karena di dalamnya ada berkah. Berkah niki efeknya nopo? Efeknya adalah merupakan bukan hanya untuk kebaikan fisik saja, tetapi bagaimana fisik yang kita gunakan hari ini bermanfaat untuk kebaikan. Makanya, Pak, mal farqu baina sihha wal afiyah? Apa bedanya sehat sama afiyah? Ya, kalau sehat ini, Pak, matanya sehat, matanya bisa melihat dengan jelas. Kemudian hidungnya sehat, bisa mencium dengan jelas. Telinganya sehat, telinganya bisa mendengar dengan jelas. Ini kalau sehat, Pak. Tapi apa bedanya dengan afiyah? Kalau afiyah itu selain sehat, maka Allah berikan kita kemudahan untuk memanfaatkan indera kita itu dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah. Ini namanya afiyah, Pak. Maka fungsinya barokah tadi itu mendorong segala panca indera kita itu agar terdorong menjadi afiyah, bukan sekedar sehat tapi afiyah. Paham, Pak nggih? Jadi kalau fungsinya barokah tadi itu ketika kita makan jadi darah kemudian jadi daging, maka ketika ini ada keberkahan, maka segala aktivitas kita itu diarahkan, digerakkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya sehat, hidungnya sehat, telinganya sehat, tapi mohon maaf, matanya ini, Pak, sering dibuat untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sering melihat maksiat, Pak. Ya. Kalau ada perempuan jalan
ini mboten noleh, Pak. Ya. Apa kok ndak noleh? Lek noleh jarene dosa jarene. Lho kok iso dosa? Jare lek sepisan ndak apa-apa ndeloke. Tapi sepisan sampai ngene, Pak, sampai muter. Lah niki mboten angsal, Pak. Ini namanya mboten godul basor. Ya, jadi godul basor itu artinya menahan pandangan. Ya, lek ndelok sepisan, sepisan jadi terus-terusno. Kok mboten kedip? Jare lek kedip Zat, menapa dosa Zat. Lek kedip mantun niku melek maling sing kedua ri dosa. Ngene iki dosa lek ndelok mboten kedip pun dosa, Pak. Nah, niki mata yang sehat dan afiat ini dijauhkan, Pak. Jadi ketika melihat yang enggak baik itu kayak merasa apa ya? Kayak merasa pengen enggak melihat. Ini kayak itu. Telinga, Pak, kalau diberikan afiat, ketika ada koncone rasan-rasan, Bu, nggih. Niki rungokkan, Bu, nggih. Enten kancane rasan-rasan, kalau telinganya diparingi afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, niki gatel, Pak. Bu, nggih. Niki gatel telinga napa? Ngrungokno sing mboten eco. Kan Ibu biasanya lek cerita-cerita niki cerita tanggane, nggih. Cerita wis pokoke cerita sing mboten insyaallah mboten Bu nggih. Nggih. Lah cerita yang ketika mendengar yang enggak baik itu dia enggak nyaman, Pak. Tapi kalau yang enggak diberikan afiat, bukan hanya enggak nyaman tetapi dia mencari-cari. Mana yang sing anu iki sing critane ngene iki, dicari-cari, Pak. Ini yang enggak diberikan afiat. Ini efek keberkahan tadi. Maka perlunya keberkahan, makanya kenapa disunahkan untuk menjilati sisa makanan dan jari jemarinya dalam rangka agar keberkahan tetap terjaga. Kemudian yang di bab ini, Pak, terkait bab keadaan rotinya Rasulullah, Pak. Nggih. Niki saya ceritakan artinya gini. Kami menganjurkan, artinya yang dimakan oleh Rasulullah memang bukan hanya roti. Rasul juga pernah makan daging. Nggih. Kesukaannya Rasul itu paha kambing muda, Pak. Itu kesukaannya Rasulullah. Kemudian Rasul juga pernah makan buah. Buah kesukaannya Rasulullah itu buah kurma, aswadain. Yang kedua buah apa? Bitih. Bitih itu artinya semangka, Pak. Sama ada namanya buah labu. Labu itu buah atau sayur itu. Hah? Kayak tomat. Tomat itu buah apa sayur, Pak? Hah? Buah, Pak. Napa sayur? Lek gawe sambel sayur, lek gawe jus buah, nggih. Ya. Lah, ini juga di dalam kitab yang lain juga diceritakan apa yang dimakan Rasulullah. Tetapi di sini Imam Tirmidzi ingin menghadirkan satu perspektif bahwasanya Rasul ini juga memakan roti, khubzun. Ya, khubzun itu artinya roti. Bagaimana keadaan rotinya Rasul ingin dijelaskan di sini. Artinya apa? Menghadirkan satu perspektif yang sering dimakan Rasul itu khubzun, roti. Kemudian ingin diceritakan keadaan rotinya Rasulullah itu seperti apa. Ini akan digambarkan oleh muallif rahimahullah taala Imam Tirmidzi dengan menyampaikan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, diriwayatkan dari sahabat Aisyah. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau pernah menceritakan berkata, "Ma syabi'ah alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubsi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini mencengangkan, Pak. Ini membuat kita menjadi perhatian untuk kita. Bayangkan, Pak, seorang Rasulullah, pemimpinnya umat Islam, seorang panglima perang, seorang pemimpin negara, seorang Rasul, seorang Nabi, diceritakan bahwasanya Aisyah menceritakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Seluruh keluarga Rasul, bukan hanya Rasul, Pak, tetapi seluruh keluarga Rasul, dari istrinya, dari anak-anaknya tidak pernah kenyang untuk memakan roti khubzus syair. Syair itu roti yang terbuat dari gandum. Gandumnya gandum kasar. Kalau yang dibikin mamanya Mas Hafid ini bikin rotinya roti apa? Tepungnya tepung terigu halus, Pak. Nggih. Tepungnya tepung halus.
Kalau syair ini tepungnya tepung kasar, tepung gandum kasar, Pak. Jadi jenengan mungkin bayangkan kalau saya tepung itu kalau alusnya itu kalau dibikin adonan bisa lembut, makane iku sampai ndak kroso, Pak. Makane wong Jawa, wong Indonesia lek durung mangan sego durung mangan. Mas yo mangan rotine sampai rong bal, lek dereng maem sekul, dereng maem itu orang Jawa, Pak. Saking lembute roti bikinannya orang Indonesia dari apa? Dari tepung terigu yang halus, Pak. Ya. Tapi tepung yang dibikin atau roti yang dibikin dari tepung yang syair itu, Pak, tepung gandum yang kasar. Dan jangan bisa bayangkan kasarnya kemudian seperti apa makannya. Dan baginda Rasul dan keluarganya tidak pernah makan dalam keadaan kenyang makan roti gandum kasar tadi itu yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah makan sampai kenyang dalam keadaan 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Bayangkan, Pak. Kita, Pak, kalau kurban, ya, kalau kurbanan, ini sampai seminggu mangan daging sampai bosen, Pak. Kewareken. Ya, kalau wingi angsal cerita kali sanging Pak Imron, saiki sate, besok sate maneng undangane, sate maneng, ndak mandek-mandek Pak Imron. Nggih. Alhamdulillah kita ini masya Allah, makanya ini luar biasa jauh daripada kehidupan Rasulullah. Akhir zaman, Pak, betul. Termasuk yang nyampaikan ini akhir zaman sudah ini, Pak. Ya, jadi Rasulullah nih, Pak, mboten nate maem 2 hari berturut-turut kenyang, Pak. Ya, ini menjadi pertanyaan buat kita, kenapa? Why? Apakah Rasulullah itu miskin? Tidak. Kalau kita bayangkan, ya, ini guru kami pernah menyatakan seperti ini, Pak. Rasul itu tidak miskin. Beliau ini dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala, khumus namanya. Khumus itu 1/5 dari harta rampasan perang. Bayangkan, Rasul itu mengikuti lebih daripada 50 peperangan. Dan setiap harta rampasan itu boleh dapat 1/5 dari harta rampasan. 1/5 itu sekitar 20%. Ya kan, 1/5 kan 20%, Pak, ya. Bayangkan setiap perang, ya, ada kuda, ada baju perang, ada logistik dan lain sebagainya. Kalau anggaplah setiap peperangan itu 2M, Pak. Atau anggaplah 1M lah paling sedikit. 1M, Pak. 20%-nya berapa, Pak? Berapa, Pak? Hah? Kok enggak tahu hitung-hitungan duit gede nih, Pak? 1M 20%-nya berapa? Hah? 200 juta, bayangkan. Setiap peperangan 200 juta kali 50 kali berapa, Pak? Duit yang gede wis ndak wis. Ndak biasa ngitung duit gede, krek. Wong ngitung tok, Pak, sanes enggak ada. Lek enggak ada bingung sik pantes. Wong ngitung tok mbotenan, mboten biasa. Berapa? Hah? 200 juta kali 50, Pak. 10M, Pak. 10M, bayangkan. Masa itu paling sedikit kita hitung minimalnya, Pak, setiap perang 1M, tapi lebih daripada itu, Pak. Kalau ingin kaya, Pak, bisa Rasulullah, Pak. Kalau ibarat kata hari ini pengen kaya, kalau kita ada Pak Yai atau ada Ustadz, Pak, ya, setiap ceramah dikasih 10%, Pak, atau dikasih 200 juta, atau anggaplah setiap 200 juta lah, ketika kemana-kemana kasih 200 juta, itu luar biasa, Pak. Bisa beli mobil, bisa nikah 2, nikah 3, Pak, ya. Nah, niki estu niki. Tapi mengapa keadaan Rasulullah itu bahkan untuk makan saja beliau tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut? Ini ada tanda tanya, kenapa? Why? Kenapa Rasul tidak pernah kenyang makan roti kasar itu 2 hari aja tidak pernah? Kenapa? Pertanyaannya itu, Pak. Kenapa? Karena Rasul memilih hidup sederhana. Ya. Rasulullah ini memilih hidup sederhana. Dan sederhana ini, Pak, sederhana ini adalah merupakan sebuah wibawa. Ya. Kalau kita melihat orang sederhana, Pak, sama orang kaya, kita mungkin secara hormat atau secara kita lebih ke orang kaya, tapi hormatnya ini beda sama kita hormat sama orang yang sederhana, Pak. Itu beda, dan itu berkesannya dengan orang kaya sama orang sederhana itu beda. Maka sederhana itu ada wibawa di situ.
Maka Rasulullah itu memilih dibangkitkan nanti bersama orang-orang miskin. Ya. Dan beliau memilih hidup sederhana. Maka Pak, ya pernah juga ada pembahasan sebelum kita masuk di dalam hadis ini, ya. Juga ada pembahasan, Ustaz, Rasul itu makannya terbatas. Bahkan dalam sebuah riwayat itu ada batu yang mengganjal perutnya saking beliau ini lapar, Ustaz. Kira-kira sahabat itu kemana? Gini, Pak. Sahabat itu kemana? Sahabat Abdurrahman bin Auf yang katanya punya harta banyak. Kemudian sahabat Utsman bin Affan yang katanya itu luar biasa, sampai hari ini wakafnya itu ada. Kemana mereka? Wong jangankan Rasul, ya. Kita aja kalau ada orang miskin atau sahabat ada orang miskin, dibantu, Pak. Ini pemimpin. Ini adalah merupakan nabi. Mana sahabat? Pertanyaannya seperti itu kan. Di sahabat enggak kena, aku lek biyen dadi wong sugih, sahabat tak bandani Rasulullah. Nggih lek jenengan, Pak, lek saniki semerapi. Tapi kenapa sahabat mereka kok enggak memberi makan Rasulullah? Pertanyaannya itu, Pak. Ya. Ketika dijawab seperti itu, ternyata itulah kehebatannya Rasulullah. Rasulullah itu beliau tidak pernah mengumbar yang namanya kesulitannya. Rasulullah itu senantiasa pandai menjaga kesulitannya, Pak. Itu Rasulullah, Pak. Maka Pak, guru kami menyatakan kalau seandainya jenengan ingin bersedekah, sedekah yang paling afdol itu adalah kepada orang miskin, yang mana orang miskin itu tidak pernah kowar-kowar terkait kemiskinannya. Saat ini Pak, kata orang miskin, mohon maaf, orang boten gak ada tapi kowar-kowar. Ya, aku ndak duwe iki. Apa aku ndak iso mangan. Dia artinya apa? Ketika hari ini Pak, kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan mungkin ndak punya, kemudian kita bersabar dengan keadaan kita dan kita ini memilih untuk menyembunyikan, itu luar biasa Pak. Dan itu keadaan Rasulullah. Ya. Rasul bisa nggak minta ke Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, saya minta buat makan istri saya, bisa nggak? Sangat bisa. Ya Utsman bin Affan, saya minta setengah hartamu untuk operasional makan keluarga saya, bisa nggak? Bisa. Sangat mudah bagi Rasulullah dan mereka tidak mungkin tidak memberikan. Tapi Rasul tidak melakukan seperti itu. Beliau memilih untuk senantiasa menjaga kefakirannya dan beliau hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Rasulullah, Pak. Kalaupun seandainya orang itu tahu kalau Rasul dalam keadaan lapar ketika itu, jangankan orang kayanya, orang fakirnya ketika itu di Madinah akan berlomba-lomba untuk mencarikan kebutuhan Rasulullah. Kalau tahu Rasul dalam keadaan fakir. Tapi Rasul tidak seperti itu, Pak. Ya, Rasul senantiasa menyembunyikan, senantiasa menjaga agar apa? Agar betul-betul apa yang dia rasakan hari ini juga dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lain yang itu dalam keadaan fakir juga. Ya, inilah hebatnya Rasulullah, Pak. Beliau menjaga dirinya. Beliau menjaga dirinya tidak meminta-minta. Beliau menjaga dirinya untuk senantiasa bagaimana wibawa beliau sebagai seorang nabi, seorang pemimpin, seorang rasul tidak rendah di hadapan para sahabat. Itulah hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hafidz, ya, wa inda Muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain, masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa zaitin fi yaumin wahidin marrataini. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak pernah dalam keadaan kenyang untuk memakan roti dan minyak. Minyak ini, Pak, adalah merupakan, saya pernah tinggal di Sudan itu makannya memang makan roti, Pak. Jadi kalau orang makan roti itu ditaburi minyak, Pak, biar gurih. Jadi kita biasanya makan itu ada fullnya, ada cocolannya. Fullnya itu kacangnya itu, Pak, atau kacang kayak kacang, bukan kacang-kacang anu, Pak, kacang apa yang besar-besar itu apa Pak namanya, Pak? Yang rioyoan itu namanya apa itu? Jadi kacangnya ada kulitnya besar-besar itu namanya kacang apa? Apa yang ada kulitnya itu, kulitnya itu mencungul itu, Pak. Kacang apa? Tomak gitu. Ya semacam komak itu ya. Lah. Kayak bukan koro. Kalau koro itu kecil-kecil, Pak. Koro itu besar ya. Oh ya, koro itu. Nah, itu kacang koro itu, Pak, direbus sampai hancur, kemudian itu dikasih minyak, Pak. Jadi cocolannya atau buat
rotinya itu pakai itu. Jadi bukan pakai saus atau bukan pakai selimbotan. Jadi mereka makannya pakai kacang tadi itu. Kemudian ditaburi minyak. Jadi itu kalau kebiasaan orang Arab makan itu pakai seperti itu. Dan Rasulullah tidak pernah kenyang makan 1 hari berturut-turut makan itu dalam keadaan kenyang. Ini keadaan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW kana ta'ti alaihi arba'atu asyhur ma yashba'u min khubzil burri. Bur ini kalau tadi syair itu kasar, bur ini artinya agak lembut, Pak. Ya, jadi Rasul ini selama 4 bulan berturut-turut, ya, beliau ini tidak pernah kenyang untuk makan roti dari gandum yang lembut. Ya, ini keadaan Rasulullah SAW 4 bulan tidak kenyang, Pak. Artinya makannya itu 1 hari makan, besok tidak makan, 1 hari makan, besok hari makan. Itu keadaan Rasulullah bagaimana makannya beliau SAW. Kemudian dikatakan dalam riwayat yang lain, masyabi'ah Rasulullah SAW salasata ayyam tibaan bin khubzin hintah. Rasul juga tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut untuk memakan roti gandum tadi. Taib. Ya. Taib, saya baca cepat untuk keterangannya ini, Pak, karena riwayatnya hampir sama, Rasul tidak pernah kenyang. Kemudian ada beberapa faedah dalam hadis ini. Ini kurang berapa menit, Pak, nih, Pak? Bisa sudah ya. Terakhir nggih. Taib. Ada beberapa faedah dari hadis yang Rasulullah itu makan dalam keadaan sederhana tadi itu. Pertama apa? Maka alaihi sallallahu alaihi wasallam minat taqallili minad dunya wa adami iltifat ilaiha. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini beliau senantiasa menjaga dirinya dari memperbanyak dari urusan dunia. Bayangkan, Pak, sesuatu yang mubah. Makan ini kan mubah, Pak. Ya, kita makan sate hukumnya boleh enggak, Pak? Boleh. Makan kepiting yang besar boleh enggak? Boleh, asal itu halal, Pak. Tidak ada pengharaman. Boleh enggak? Makan tuh boleh, Pak. Tetapi untuk kita itu ketika ingin menjaga diri kita enggak memperbanyak itu Rasulullah lakukan. Ya. Rasul bisa enggak makan tiap hari makan daging, minta daging? Bisa. Tapi Rasul enggak melakukan itu. Bahkan beliau ini yang paling sering makan aswaden, 2 benda hitam. Apa itu? Kurma sama air putih. Ya, ini kebiasaan Rasulullah seperti itu. Artinya apa? Beliau ini menjaga dirinya untuk mempersedikit urusan dunia. Kenapa? Tidak banyak mengindahkan daripada urusan dunia. Ya, kalau hari ini, Pak, kalau sekarang di sosmed ini, Pak, ya, kalau kita makan difoto dulu, Pak, cekrek, masukkan status. Ya, nggak dikai panganan tapi dikai gambare, ya, itu nggak dikasih seperti itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Ar-ridho bi hukmillahi ta'ala. Beliau ini ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga poinnya adalah fadlu alil baiti haitsu innahum sabaru ala syiddah. Juga keutamaan daripada keluarga Rasulullah. Beliau ini senantiasa bersabar atas keadaan yang tertekan dalam keadaan yang sangat kekurangan. Dan Rasulullah keluarganya ini dilarang memakan harta sedekah. Ya. Ini adalah keadaan Rasulullah dan keluarganya, betapa beliau menjaga diri dan bersabar atas keadaan tersebut. Insyaallah barakallahu fikum. Kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini, ya, 1 hadis, tapi insyaallah hadis ini menjadi pelajaran kita semua bahwasanya senantiasa bagaimana kita menjaga apa yang kita makan. Dan Rasulullah memilih untuk beliau bersabar dalam keadaan yang sederhana tadi. Rasul bisa untuk jadi kaya, Pak. Rasul bisa untuk makan daging tiap hari. Tapi Rasul nggak memilih seperti itu. Maka kita hari ini, ya, kita adalah merupakan umat-umat beliau akhir zaman. Mungkin senantiasa dijaga oleh Allah. Semoga untuk senantiasa mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Astaghfirukum wa barakallahu. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan ghafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.